Alhamdulillah, bersyukurillah, terutama kepada Allah ya, kepada doa-doa dari orang tuaku, keluargaku, anak-anakku. Alhamdulillah aku bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar, dengan baik. Kita terus kawal kasus ini, insya Allah aku juga udah lega ya, karena kan ini adalah penjelasan aku sebagai saksi korban ya. Jadi alhamdulillah aku ucapkan aja juga untuk diriku sendiri yang bisa melewati sampai di titik ini, gitu aja. Buat saya yang ditampilkan sama Vena itu bukan ekspresi baik-baik aja, ada tampilan ketegangan di situ. Kalau kita bicara baik-baik aja, dia sudah bisa ketawa lepas. Kan kita tahu sebelumnya Vena segala macam itu kan bisa ketika ngobrol sama orang bisa ketawa lepas segala macam. Ini kan enggak. Wajahnya adalah, kalaupun senyum itu tidak dibarengi dengan tarikan wajah yang lain, tapi hanya mulutnya aja gerak. Jadi buat saya ini masih ekspresi tegang sih di dalam persidangan. Apakah traumanya mendalam apa enggak, itu hanya bisa dijawab oleh pakar kesehatan mental, yaitu psikiater dan psikolog, kalau mereka sudah melakukan full assessment terhadap si Vena Melindanya. Kalau enggak, kita nggak berhak loh bilang bahwa dia masih ada trauma. Trauma itu adalah bahasa psikologi. Kalau dipakai banyak orang tentang trauma-trauma itu adalah bahasa kebanyakan aja. Tapi kalau kondisi psikologisnya harus orang-orang dengan pakar kesehatan mental yang memberikan judgement setelah memeriksa personalnya langsung. Kalau kita bicara bahwa ekspresinya Vena, seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa dia masih dalam kondisi tegang, artinya bahwa saat ini dia belum bisa lepas dari realitas yang barusan saja terjadi. Jadi gini, nggak mungkin lah orang baru mengalami sebuah kejadian yang kemudian dia khawatir tentang keselamatan jiwanya, terus langsung hilang begitu aja, menguap dalam waktu dekat. Enggak, kalaupun dia bisa tampil tanda petik kayak tegar, itu karena dia menampilkan ceritanya tegar, bukan karena dia memang sudah lupa, sudah mengikhlaskan. Kalau enggak, ya enggak kayak gitu. Kalau sudah mengikhlaskan segala macam bisa jadi mau persidangan ini mungkin nggak ada gitu kali, ya. Tapi ini kan tidak. Jadi, dan kemudian tadi yang saya katakan bahwa ekspresi wajahnya ada ekspresi wajah masih tegang sebetulnya. Kalaupun dia tersenyum, tidak dibarengin oleh tarikan di garis wajah yang lain. Jadi senyumnya itu senyum sopan aja. Kalau kita bicara KDRT, untuk orang korban KDRT sebesar apapun atau sekecil apapun, banyak yang butuh waktu panjang. Ada yang bisa bulanan, ada yang bisa tahunan, ada yang bisa puluhan bahkan belasan atau puluhan tahun. Jadi buat saya apa yang ditampilkan oleh Vena saat ini ketika dia masih tegang itu adalah ekspresi yang tanda petik wajar sebetulnya. Dan perlu proses, perlu waktu, perlu dibantu oleh orang yang benar memang paham hal-hal seperti itu. Kadang-kadang nggak bisa diselesaikan sendiri, malah bisa jadi bermasalah nanti untuk kepercayaan, dengan hubungan berikutnya dan lain sebagainya. Buat saya berbagai macam pikiran-pikiran, penyesalan, pikiran bahwa kemudian dia merasa bersalah sama anak-anaknya segala macam pasti sudah ada, tapi yang tidak muncul saat persidangan yang jelas karena tidak ada tampilan wajah misalnya sedih dan takut gabung jadi satu yang bicara kekhawatiran, penyesalan segala macam, regrets gitu, nggak ada. Yang ada tadi ketegangan yang muncul di wajah dia. Kenapa? Sudah pasti karena pihak kuasa hukum dari masing-masing pasti sudah membriefing masing-masing juga tuh. Agenda hari ini tadi pemeriksaan saksi korban dari terdakwa Pak Ferry. Terus yang intinya ya, nggak usah diulang-ulang lagi. Terus intinya pertanyaannya, kapan BAP penyidik? Terus inti pertanyaannya formal-formal aja, menikahnya kapan? Terus kapan sampai di Hotel Grand Surya Kediri? Terus menanyakan tentang terjadinya KDRT itu di dalam hotel seperti apa. Cuma itu aja sih pertanyaannya. Selebihnya ya itu nggak bisa kita tampilkan di sini dan nggak bisa disampaikan juga karena udah terkait dengan pribadinya Mbak Vena sendiri. Berkaitan dengan keterangan saksi pelapor, kami tidak bisa menyampaikan materi pokoknya karena sekali lagi sidang itu kan tertutup untuk umum. Tapi pada pokoknya kami ingin menjelaskan bahwa terjadi inkonsistensi terkait dengan keterangan saksi pelapor dari satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain. Dari keterangan yang ada di pengadilan dan ada yang di BAP itu saling bertentangan. Maka kami menyatakan bahwa keterangan saksi pelapor pada hari ini itu terjadi inkonsistensi atau tidak konsisten.
Kalau buat saya, kalau ditutupi itu kita nggak tahu karena kita nggak nanya secara langsung terkait satu hal. Tapi sudah pasti ada yang ditutupin. Namanya persidangan nggak mungkin dari pihaknya Vena nggak ada yang ditutupin, dari pihaknya Ferry juga nggak ada yang ditutupin. Pasti dua-duanya ada yang ditutupin, itu satu. Sekarang bisa aja, wah pokoknya mau pisah gitu. Begitu sudah pisah segala macam, kemudian beberapa waktu dari kejadian pisah tersebut bisa saja muncul guilty feeling atau perasaan bersalah. Perasaannya misalnya, aduh sebetulnya harus nggak sih waktu itu kayak gini, jangan gue yang salah nih, gue sama anak-anak gimana ya nanti, aduh kan ini pilihan gue sendiri loh. Nah itu bisa muncul dan itu bisa mengganggu dan bisa menjadi masalah kesehatan mental dalam jangka panjang, dan itu merupakan bibit penyakit lagi berikutnya di depan nih ya, apakah diri dia maupun kehubungan dia dengan orang lain selanjutnya. Hari ini persidangannya dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat. Kemudian saksi dari pihak penggugat ternyata hari ini juga belum siap, sehingga tadi di persidangan saya meminta kepada majelis hakim meminta ketegasannya bahwa jangan hanya bukti surat aja, harus butuh 2 kali persidangan, kemudian saksi juga harus butuh 2 kali persidangan. Itu yang saya minta tadi ketegasannya oleh majelis. Selanjutnya lagi bahwa bukti surat yang mereka ajukan itu tadi ada tambahan 2 surat. Namun saya juga sudah melakukan counter tadi di depan majelis hakim. Saya menegaskan bahwa surat kartu keluarga ini hanya sebatas fotokopi. Saya juga mempertanyakan di mana aslinya. Menurut penggugat, aslinya itu ada sama pihak tergugat. Tapi apakah kebenarannya itu nanti kita akan berikan jawabannya. Selanjutnya lagi, dia mengatakan menyangkut masalah surat yang dari rumah sakit. Aku pikir pertamanya adalah surat yang diberikan yang cap jempol anak itu, ya kan, beserta surat dari keterangan dari rumah sakit. Karena pengalaman saya juga waktu anak saya lahir itu ada surat yang diberikan dari rumah sakit, dan memang cuma 1 surat itu. Ternyata faktanya itu hanya sebatas foto yang di print. Makanya saya tegasin juga kepada majelis bahwa ini bukan bukti aslinya, tapi ini adalah foto yang di print. Dan terhadap surat-surat seperti ini itu ada 1 lembar, memang 1 lembar yang memang dikeluarkan oleh rumah sakit. Kalau yang mereka foto, jadi bukan itu. Jadi menurut saya ini hanya sekedar foto, bukan masuk kualifikasi dalam bukti surat. Oh iya, memang benar. Karena untuk aslinya memang kami tidak memegangnya. Menunda-nunda juga persidangan. Saya tadi menegaskan dalam persidangan juga mengatakan kepada majelis hakimnya bahwa kalau sampai pembuktian saja dari pihak penggugat itu dibutuhkan 3 kali persidangan, kami bisa pastikan bahwa dari pihak tergugat hanya 1 kali persidangan. Itu ketegasan yang diberi hakim gimana? Ketegasan yang diberikan oleh hakim, sidang di minggu depan adalah tetap kesempatan terakhir bagi penggugat untuk mengajukan saksi. Kemudian kami juga langsung mengajukan bukti surat dan saksi. Jadi kesempatan terakhir mereka di minggu depan. Manakala tidak ada lagi saksinya, maka dianggap mereka tidak punya saksi, yang ada cuma bukti surat. Kalau dikatakan tidak ada keseriusan sih sebenarnya enggak ya, karena yang namanya alat bukti kan terkadang ada beberapa yang memang tertinggal, atau mungkin ada yang memang belum siap dan memang harus disiapkan terlebih dahulu seperti itu. Ya, yang ketika kita sudah menyiapkan terkadang masih misal yang mungkin seharusnya kita harus bawa fotokopiannya, tapi ternyata masih mungkin atau belum dilegas gitu ya, bisa seperti itu untuk yang masalah tertinggal surat-suratnya. Nah, yang itu wajar sih menurut kami yang terbiasa ada di pengadilan ya, maksudnya untuk pengajuan surat yang pending kan, karena biasanya itu untuk pengajuan alat bukti itu sendiri enggak langsung 1 kali sidang selesai, enggak, pasti memang ada beberapa yang pending gitu. Terkadang dari hakimnya mungkin ini ada yang kurang benar, harus dikoreksi lagi, kita harus legis lagi seperti itu ya. Tadi itu yang pending ya Kak, itu tadi kakak, dan juga yang foto bahwa Bibi Al ini memang sebenarnya kan memang bukan anak kandung dari Bu Selvi kan, tapi ada orang tua kandungnya yang mungkin memang menyerahkan Bibi Alnya kepada Ibu Selvi. Jadi itu membuktikan bahwa memang ini benar nama orang tua dari Bibi Alnya, seperti itu. Artinya kita serahkan kepada majelis hakim aja yang menilai itu. Yang pasti kita penuhin semua apa yang menjadi kewajiban dari pihak tergugat. Katakanlah bahwa di minggu depan itu ada pembuktian surat dan pembuktian saksinya. Kami akan majukan sekaligus, kami nggak bawa satu-satu gitu loh.
Kita nggak akan menunda-nunda kok itu. Yang dibuktikan apa aja? Jadi yang mereka mencoba buktikan bahwa anak itu lahir Dari dari rahim ibunya, bukan selfie ya, dari ibu kandungnya, membuktikan itu. Anak itu ya ibaratnya di foto di tempat rumah sakit jauh, di foto juga kan bisa. Aku pikir ada surat yang menegaskan bahwa diberikan kepada selfie, ternyata nggak ada. Di pembuktian kita bisa buktiin ternyata nggak ada, dan itu hanya diberikan oleh kepada Daus. Minggu depan itu proses selanjutnya adalah bukti dari saksi dari pihak penggugat, kemudian pembuktian juga dari pihak tergugat. Pokoknya di sidang minggu depan kita sudah siapkan semua bukti surat, saksinya semua sudah lengkap. Bisa dipastikan juga Bang Daus akan datang? Saya konfirmasi dulu sama yang bersangkutannya. Beberapa media menyebutkan dan mengarahkan saudara R ini merupakan Rizky Bilar. Jadi pada kesempatan ini secara tegas saya sampaikan bahwa bukan saudara Rizky Bilar yang terlibat dalam pusaran persoalan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Rafael. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi statement yang mengarahkan itu memang dari pemberitaan di masyarakat, namun bukan dikeluarkan oleh IAW atau IAW, baik dengan KPK sendiri juga belum menyebutkan inisial R dan P itu siapa. Jadi ini merupakan bentuk klarifikasi yang dilakukan atas pemberitaan beberapa media yang mengangkat nama klien kami, saudara Rizky Bilar. Respon dari klien kami cukup kaget karena itu yang saya sampaikan di awal bahwa tidak pernah ada hubungan kerja ataupun komunikasi dengan saudara Rafael. Jadi dengan adanya penggiringan opini yang menyebutkan bahwa ada klien kami terlibat dalam tindak pidana pencucian uang ini cukup kaget. Itu yang bisa saya sampaikan. Gitu. Saat ini tidak ada kerugian secara material ya yang dialami oleh klien kami karena memang belum ada statement yang menyebutkan bahwa Rizky Bilar terlibat dalam pusaran persoalan ini. Kami sudah melakukan komunikasi secara intens dari tadi malam hingga pagi tadi juga kami kembali melakukan komunikasi untuk menyampaikan kepada teman-teman media bahwa tidak ada keterlibatan klien kami Rizky Bilar di persoalan ini. Sama sekali tidak pernah, bahkan pernah berhubungan ataupun hal lainnya dilakukan kepada lingkungan dari saudara Rafael ini sama sekali tidak pernah dilakukan. Belum ada. Jadi sebenarnya ini kami juga masih bertanya-tanya dengan statement yang dikeluarkan oleh IAW ini bahwa public figure yang berinisial R dan P ini apakah siapa sosoknya, karena dari pihak KPK yang menerima laporan dari IAW tersebut juga merasa tidak yakin siapa public figure yang disebutkan, apakah benar namanya R ataupun P inisialnya. Jadi ini merupakan masih tanda tanya besar dari berbagai institusi. Jadi kita tidak bisa menyudutkan salah satu pihak untuk menyebutkan bahwa R ini siapa dan P ini siapa. Kami menyebut sesuatu, kemudian ada pihak yang merasa sesuatu dan merespon dengan cara yang berbeda, kan itu hak mereka. Kami memberikan analitatif kepada KPK. Jikapun merasa sesuatu itu haknya. Sepanjang kami dalam koridor, tidak pernah menuduh, tapi dalam konteks analitatif berdasarkan data yang ada, kami pikir sah-sah saja mereka menyampaikan seperti itu. Kami tidak punya hak untuk membantah, kami tidak punya hak untuk melarang. Toh ini adalah negara demokrasi, tinggal nanti kita akan melihat ke depan bagaimana situasinya. Sejauh ini tidak ada tindakan yang dilakukan ataupun respon-respon yang signifikan dilakukan oleh klien kami karena memang belum ada pihak satupun yang menyebutkan sosok R itu siapa. Jadi belum ada pembicaraan bahwa R ini merupakan Rizky Bilar, R ini merupakan siapa, si Anu, si itu. Belum ada. Jadi kami masih menanggapi pemberitaan ini dengan santai karena memang belum ada institusi yang menyebutkan secara jelas R ini siapa, begitu. Yang pasti kami akan kooperatif dengan apa ketika pun memang ternyata penyidik meminta klarifikasi dari klien kami, Mas Rizky, bahwa ada dugaan aliran tersebut diterima oleh Mas Rizky, tentu kami akan kooperatif. Karena apa? Karena itu merupakan kewajiban kami sebagai warga negara ya. Jadi kalaupun dari penyidik meminta klarifikasi terkait penerimaan penerimaan dana ataupun terlibat dalam aliran dana, pasti kami akan lakukan klarifikasi terkait hal itu.
operasi. Biasa gue digosipin, biasa teman ngetop aja gue. Kalau Jeremy? menantunya Jeremy memang kerja di akun sebagai Apakah? tapi aku nggak kenal sama Om Rafalnya, aku nggak kenal dan aku nggak pernah ada bisnis. Kok bisa ke lu gitu, kenapa ya? Ya itulah namanya manusia yang makanya aduh. Tapi aku di bulan suci Ramadan ini santai aja, siapa aja, silakan aja dicek, nggak ada apa-apa. Sedar berita viral seolah-olah kasus pajak Rafael ada hubungan bisnis dengan sahabat saya Raffi Ahmad. Saya barusan telepon Raffi Ahmad, kata Raffi Ahmad dia tidak mengenal Rafael, tidak ada hubungan bisnis sama sekali. Jadi berita-berita viral yang inisial R seolah-olah punya joint bisnis dengan Rafael itu tidak benar, bukan Raffi Ahmad. Oke, salam Hotman Paris. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.